Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Kalau tadi saya minta klarifikasi terhadap ormas-ormas FPI, ATI yang dituduh orang bahwa itu radikal kepada Mas Anies, itu adalah fakta yang beredar di publik. Karena itu saya ingin klarifikasi dari gubernur dan wakil gubernur yang terpilih. Sekarang saya mau lanjutin lagi ke Mas Sandiaga Uno. Ada tambahan atas semua yang saya tanyakan sama Mas Anies? Sudah komprehensif sekali. Saya hanya mungkin ingin berterima kasih kepada seluruh aparat termasuk Pak Agro dan rekan-rekan di Polda dan seluruh aparat yang sudah mengawal, karena kita ternyata dengan perhatian yang begitu besar bisa menghadirkan situasi yang aman, damai, sejuk, tentram, dan ini prestasi buat Jakarta karena dunia, ini bukan hanya seluruh Indonesia, tapi dunia betul-betul melihat demokrasi yang cantik yang ada di Indonesia, di mana demokrasi, Pancasila, Islam, semua bisa bersanding dengan rukun dan damai, dan alhamdulillah warga telah memilih, dan sekarang ini waktunya kita untuk membangun kebersamaan itu, rekonsiliasi. Jadi selalu kita sampaikan kepada pendukung kita, sudah tidak terlalu penting untuk aksi selebrasi yang mungkin nanti bisa membuat pihaknya pendukung Pak Basuki dan Pak Jarotnya tersinggung. Kita buat syukuran yang sederhana saja, dan tentunya kita ajak bukan hanya para pendukung kita, tapi juga kemarin rekan-rekan yang belum memilih kita pastikan mereka ikut sama-sama, karena membangun Jakarta 5 tahun ke depan itu harus bersama-sama. Kalau hanya pendukung kita saja dan kita melakukan aksi selebrasi yang mungkin malah membuat kita terpecah belah, rasanya 19 April kemarin itu belum menghasilkan kemenangan untuk warga Jakarta. Alhamdulillah sekarang warga Jakarta pelan-pelan sudah mulai tersambung kembali. Kita ada event-event kecil, tadi lari bersama dengan pendukungnya Pak Basuki, Pak Jarot, udah nobar, nonton bareng, dan alhamdulillah cepat sekali sekarang. Mudah-mudahan lebih banyak yang move on ke depan. Apa ada program-program untuk lebih menyatukan masyarakat kembali? Tidak. Ya, ada beberapa sih. Sama Mas Anies kita lagi bicara sama teman-teman di Digital Hub, gimana ada games atau aplikasi yang bisa di launch untuk mempersatukan warga. Juga ada kegiatan untuk itu, Kartu Jakarta Jomblo, bro. Kartu Jakarta Jomblo, mungkin yang jomblo terbaik dari pasangan calon nomor 3 bisa jomblowan jomblowatinya bisa bertemu, yang light seperti itu. Dan ini dibutuhkan oleh warga, sesuatu yang tidak terlalu berat, karena kita bicara mengenai bineka, kadang-kadang kita lupa dengan tunggal ikanya, mempersatukannya ini. Jadi keberagaman kita harus kita balut dalam sesuatu yang kekinian sekali. Jadi ini anak-anak muda, kita coba challenge mereka, kita ajak mereka, ayo bikin kegiatan-kegiatan event, olahraga, futsal, atau kegiatan kesenian yang mudah-mudahan membantu melupakan periode sebelum ini, sehingga kita bisa move on, kita bisa rajut kembali Jakarta kita yang tercinta ini. Mungkin perlu Mas Adi terjemahkan tuh, Pak Kwik, saya kira nggak tahu tuh apa jomblo. Om, panggilnya Om. Jomblo itu the most eligible bachelor gitu, dan bachelorette. Jadi yang single lah Om. Jadi acara kalau buat Om tuh kayak dansa-dansa gitu loh Om. Nah, ini Pak Kwik nih jago dansa nih. Hah? Jago dansa. Iya, tapi istilah jomblo dia nggak tahu. Apalagi Pak Edi dalam raya. Zaman beliau belum ada kata belum ada jomblo kali Om Edi ya. Tapi ya kita ini sekarang
banyaknya pemilih pemula juga, dan di medsos itu sekarang ya walaupun masih ada yang saling sindir, saling baper, saya memantau digital conversations atau percakapan di medsos udah mulai jauh membaik. Mudah-mudahan ini yang menjadi awal dari merajut kembali Jakarta yang menjadi tema malam ini ALC. Baik, saya sekarang ingin tahu dari Polda Metro Jaya, Pak Kombes Argo Yuwono, gimana situasi hari ini, Pak Argo? Terima kasih Bang Karni ya. Dan mungkin bisa saya sampaikan bahwa tahapan pilkada untuk pencoblosan sudah selesai. Sekarang kita tinggal perhitungan dan ada quick count yang sudah kita lihat dan kita nunggu relkonnya. Udah jelas siapa menjadi DKI 1 ini. Dia udah kelihatan di situ. Jadi kita nanti menunggu tanggal bulan Oktober lah untuk jadwal pelantikannya. Dan itu pun di dalam kegiatan sampai ke situ tentunya kita semua masyarakat ya, ada yang merasakan senang kan gitu, ada yang merasakan susah itu, dan ada yang merasakan apa ya di situ, kecewa dan sebagainya di situ ada. Tetapi dengan tema malam ini udah kelihatan sekali ya, udah jelas sekali dengan merajut Jakarta kembali. Ini cocok sekali tema ini Bang Karni itu ya. Jadi kalau kita melihat ya, kita melihat sejarah zaman dulu ya, itu bahwa terbentuknya Indonesia ini kan perjuangan yang panjang itu ya. Ya adanya suatu penjajahan ya, ada suatu pemberontakan ini ya. Tentunya ini akan dengan adanya kebinekaan yang ada, dengan beragam agama, suku, ras dan sebagainya, kita akan menimbulkan suatu nasionalisme yang tinggi di situ. Maka bagaimana kita sekarang ini untuk ke depan ini ya, bagaimana untuk merebut kemerdekaan, kemudian perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu dengan mengisi kemerdekaan sekarang ini ya. Jadi kita menyatukan visi dan misi untuk membangun Jakarta ini di situ ya, di situ. Dan tentunya kita dengan adanya merajut kembali ya Jakarta kembali ini, tentunya sebagai kepolisian ya ada beberapa tugas pokok yang sudah kita punyai di situ. Tentunya kita sendiri nanti akan mendukung daripada kegiatan-kegiatan pemerintahan DKI Jakarta. Jangan sampai Jakarta ini terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi bagaimana kita bersama-sama bekerjasama untuk menuju Jakarta baru, sehingga nantinya Jakarta ini menjadi barometer dari seluruh kota di Indonesia maupun di internasional. Jadi nanti semuanya bisa mencontoh bagaimana Jakarta ini adalah aman dan sentosa. Demikian Pak. Ketika pilkada kemarin berlangsung, apa ada peristiwa yang serius gitu yang terjadi? Jadi tentunya ya di dalam kegiatan perjalanan kita, perjalanan di dalam prosesi kegiatan pilkada di DKI Jakarta, ya memang ada beberapa kegiatan antara yang dilaporkan ke Polda Metro, ada yang saling melapor ya. Tentunya ini biarlah nanti penyidik nanti akan menilai di situ. Ya, penyidik yang menilai udah ada aturannya tersendiri. Tapi yang terpenting bahwa kita kembali untuk menyatukan bagaimana Jakarta ini menjadi satu. Demikian Pak. Baik, mungkin kita juga perlu mengucapkan terima kasih ke jajaran Polri yang sudah bekerja keras pada pilkada kemarin, bahkan jauh-jauh hari sebelum pilkada berlangsung, dan atas kerja keras tersebut pilkada kita bisa lalui dengan aman, relatif aman, bahkan dibanding yang kita khawatirkan. Kita rehat sejenak.